Halo, selamat siang, Feni dan teman-teman sekalian. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Creative Lab. Yang pertama adalah kami akan membahas tentang komedi profile dari Creative Lab. Nah, nama dan jabatan pembicaranya adalah Sinta Kartika Dewi selaku CEO atau owner-nya. Nama perusahaan Creative Lab Event Organizer. Untuk eksekutif sumerinya, Creative Lab merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa event organizer yang berdomisili di kota Surabaya. Awalnya terbentuk Creative Lab ini adalah keinginan membuat event besar dengan bekerja sama dengan Citraland dan akhirnya membentuk event tahunan yang bernama Grebek Waluyo. Event Grebek Waluyo ini adalah sebagai bentuk meneruskan dan mempertahankan budaya Jawa dengan mengadakan acara seperti pasar malam, musik keroncong, dan lain-lain. Selain itu, Creative Lab juga menerima jasa event organizer untuk perusahaan-perusahaan lainnya. Sebagai contoh, Creative Lab telah lama bekerja sama dengan perusahaan Transforma Autoprima yang merupakan dealer dari Mercedes-Benz atau Mercy. Selain itu, Creative Lab juga menerima jasa desain untuk produk atau perusahaan. Contohnya untuk bisnis makanan, Warung Pak Umar, mulai dari produk fotografi, desain brosur, desain buklet, dan lain-lain. Untuk bidang industrinya adalah jasa event organizer yang beralamatkan di Jalan Karangan Jaya 5, nomor 6, Surabaya. Untuk nomor telepon WA, sosial media, email bisa dilihat sendiri di sini. Terus, next. Nah, ini adalah empati yang kami temukan dari permasalahan perusahaannya. Yang pertama adalah perekonomian menjadi sangat terhambat karena COVID-19. Pergerakan bisnis semua terhambat. Pembelian masyarakat menjadi menurun karena COVID-19 membuat masyarakat hanya membeli kebutuhan pokok dan fokus kepada APD. Kemudian masyarakat mengurungkan niat untuk membayar I.O. karena COVID-19. Masalah keuangan perusahaan karena merugi disebabkan karena sudah melakukan DP pada vendor tetapi di-cancel, maka uang dari klien tidak turun. I.O. harus membayar sendiri ke vendor. Kemudian adanya pengurangan tenaga kerja karena kurangnya pemasukan. Nah, untuk kondisi industri dari event organizer Creative Lab kita adalah seperti ini. Yang pertama ada ditundanya event, di mana kondisi pandemi COVID-19 membuat klien-klien menunda semua event yang akan mereka adakan, serta adanya penundaan event karena si klien ingin melakukan saving money karena perekonomian bisnis saat ini yang bisa dibilang sangatlah turun. Yang kedua, imbas dari pandemi, berimbas dengan sepinya job atau event dari klien. Yang ketiga, ada klien takut dan ragu-ragu. Jadi yang kami temukan itu klien menjadi ragu dan takut dengan adanya COVID-19. Mereka tidak memakai I.O. ataupun mengumpulkan massa yang banyak dikarenakan peraturan PSBB atau new normal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang keempat, bisa diambil dari yang ketiga juga adalah tidak diperbolehkan adanya massa. Karena COVID-19, pemerintah melarang adanya pengumpulan massa untuk menanggulangi COVID-19 yang disarankan oleh WHO. Mungkin bisa next. Oh, ya. Nah, empati menurut prinsip design thinking yang mengarah ke human centric. Beberapa klien merasa cemas bila tetap mengadakan event-event di kala pandemi COVID-19, ini malah tidak ada massa yang datang. Selain itu, takutnya event yang tetap dilakukan akan dibubarkan oleh pihak berwajib karena tidak mematuhi protokol kesehatan dan regulasi sosial dan physical distancing. Kemudian adanya perekonomian Indonesia yang tidak begitu bagus dan kurang menentu, beberapa klien mengalami kesulitan ekonomi sehingga meng-cancel event mereka. Dikarenakan biaya event lebih difokuskan untuk biaya kebutuhan utama mereka atau untuk di-saving.
Kemudian ada juga beberapa klien yang berpikir ulang untuk menggelar acara besar sehingga mengcancel karena takut berkerumun serta takut terkena penyakit COVID-19. Next. Kemudian empati menurut prinsip design thinking yang user-centric, itu klien takut akan ketidakpatuhan massa yang ikut event nantinya bila mereka ternyata ada yang menjadi karier dari COVID-19. Itu menjadi suatu masalah besar yang sejujurnya kurang bisa dicegah karena beberapa carrier penyakit COVID-19 itu kan tidak kelihatan seperti simptomsnya dan kawan-kawan. Kemudian ada juga vendor-vendor yang tidak mau bekerja sama karena situasi COVID-19. Kemudian yang terakhir adalah klien masih ragu bila event yang diadakan tidak memiliki protokol kesehatan yang ketat. Ini untuk observation kita. Yang pertama kepada peraturan pemerintah, peraturan PSBB, protokol sosial, dan physical distancing oleh pemerintah yang membuat larangan adanya pengumpulan massa sehingga event diundur atau dibatalkan, itu sudah sangatlah normal. Kemudian ada kondisi perekonomian, di mana perekonomian tidak menentu di Indonesia membuat orang-orang lebih mengutamakan penggunaan uang mereka untuk membeli kebutuhan harian atau APD. Kemudian untuk vendor tutup, vendor-vendor tempat event yang tidak membuka tempat mereka untuk umum sementara waktu dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Jadi kebanyakan vendor-vendor itu dikarenakan mungkin mereka tidak bisa membayar biaya cleaning atau biaya beberapa pegawai mereka, itu mereka lebih memilih untuk menutup tempat mereka. Kemudian ada penyebaran COVID-19, di mana situasi penyebaran COVID-19 yang masih belum teratasi secara maksimal, sehingga kasus corona cukup meningkat di masyarakat. Untuk yang terakhir, ada di postpone event. Vendor yang sudah bekerja sama dan sudah melakukan proses dealing meminta adanya pembayaran karena sudah menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk event, padahal event yang dimaksud dipospon oleh klien. Jadi di situ terjadi istilahnya mungkin bisa dibilang miskom antara klien dan vendor. Untuk empathy map-nya bisa dilihat di sini, kita masukkan ada what does they feel, kebanyakan dari mereka merasa rugi, banyak dikarenakan pendapatan yang berkurang drastis, merasa cemas jika mengadakan event, kemudian ada what does they do, membuka bisnis clothingan, clothing line bertemakan positive vibes sebagai alternatif bisnis di era pandemi ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Creative Lab. Kemudian what does they say, kita harus tetap semangat dan tidak boleh menyerah di situasi dan kondisi saat ini. Kemudian yang terakhir ada what does they think, berpikir untuk mencari bisnis alternatif lainnya selain event organizer, berpikir untuk membuat sistem protokol kesehatan yang ketat pada saat event yang akan datang. Di sini mereka menjawabnya dengan membuka bisnis clothing line. Mungkin bisa dilanjutkan di slide yang tadi. Yang mana yang idiot? Masih belum. Halo? Yang define. Wira baca yang define ya. Oke. Kita lanjut ke define. Pertama, masyarakat nggak ingin menggunakan event organizer karena mereka takut kalau ngadain event bakal menciptakan klaster penyebaran COVID-19 di event tersebut. Yang kedua, perekonomian yang tidak menentu ini membuat masyarakat mengutamakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Apalagi saat ini Indonesia sedang mengalami resesi. Terakhir, peraturan protokol kesehatan, social, dan physical distancing sebagai salah satu penyebab kenapa masyarakat nggak mau mengadakan pertemuan event, atau apapun yang mengundang banyak orang. Next.
Saya lagi. Ya. Oke, bagi Creative Lab ada 3 insight ada 3 insight dari permasalahan tersebut. Pertama, usernya klien yang ingin ngadain event dan dia membutuhkan IO yang bisa memberikan planning event yang menarik dan juga profesional. Insight kami adalah karena pandemi, kegiatan event menjadi tertunda dan adanya larangan pengumpulan massa yang banyak oleh pemerintah karena physical distancing. Kedua, klien juga ingin membutuhkan IO yang mampu memberikan protokol kesehatan ketat pada acara yang diinginkan klien. Insight-nya adalah protokol kesehatan yang ditawarkan tidak ketat dan tidak memberikan solusi yang tepat karena ekonomi yang tidak terlalu lancar. Terakhir, klien juga membutuhkan IO yang memberikan kemudahan serta harga yang murah dan bersahabat. Insight-nya, harga yang ditawarkan tidak sesuai budgetnya klien karena adanya tambahan protokol kesehatan sehingga klien mengurungkan niat karena kurangnya budget. Lanjut. Setelah melalui proses empati dan define dari segala permasalahan yang ada, maka kami menemukan beberapa ide atau ideate dari permasalahan yang ada pada Creative Lab event dengan menggunakan teknik Scramper. Next. Saya lanjutin. Ideate sendiri setelah melalui proses empati dan define dari segala permasalahan yang ada, maka kami menemukan beberapa ide atau ide dari permasalahan yang ada pada Creative Lab event dengan menggunakan teknik Scamper. Teknik Scamper sendiri terdiri dari substitute, combine, adapt, modify, maximize, minify, put to other use, eliminate, dan reverse atau rearrange. Substitute sendiri, Creative Lab yang dulunya mengadakan event-event secara offline, maka mulai sekarang bisa menggunakan internet secara online sebagai media event seperti aplikasi Zoom salah satunya. Mengadakan wedding organizer by online dengan menggunakan media Zoom juga bisa dan beberapa orang dihadirkan di tempat acara dilaksanakan. Untuk combine, mengkombinasi event seperti peresmian suatu tempat. Contohnya wedding, lamaran, dan lain-lain dengan event secara offline. Dan itu hanya untuk orang tertentu, jadi ada limitnya. Adapt. Sebagai bentuk adaptasi dalam kondisi pandemi, Creative Lab mau tidak mau mulai menghandle event yang membutuhkan masa yang sedikit seperti wedding atau lamaran atau konser online dan lain-lain. Modify, maximize, minify, mengadakan event secara online mampu memberikan masa yang besar tanpa menciptakan masa secara tatap muka. Jadi modify, maximize, sama minify ini memodifikasi event yang awalnya itu harus tatap muka dengan orang yang banyak lalu berkumpul di suatu tempat, dimodify sama maximize dan minify, Creative Lab ini bisa membuat itu jadi lebih mudah. Eliminate. Creative Lab di sementara ini meniadakan pengadaan event besar yang bertatap muka dan yang mengundang massa. Jadi Creative Lab mengeliminate atau tidak menggunakan sistem itu dulu sementara. Rearrange menggunakan sistem online untuk melakukan atau mengadakan event. Dan Creative Lab kami sarankan untuk melakukan kegiatan secara online. Next. Untuk prototipenya, setelah brainstorming atau memikirkan bagaimana empathy dan define yang sudah dianalisis lalu dibentuk suatu ide atau ide-ide yang bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, kami menemukan dan membuat 3 prototype event. Yang pertama adalah online workout. Sebagai upaya untuk memperlambat penyebaran COVID-19, banyak pusat kebugaran dan fasilitas olahraga tutup. Dan akhirnya kami menyarankan untuk membuat acara atau event online terkait tentang online workout, yaitu ada aerobik, yoga, zumba, body jam, dan sebagainya.
Dan online workout ini juga bisa dilaksanakan menggunakan media Zoom. Next. Lalu ada online selling. Online selling ini kita menawarkan online produk yang kami jual secara online yang mensupport olahraga atau workout customer di rumah seperti blender workout, matras, handuk untuk olahraga, maupun peralatan untuk mendukung olahraga lainnya. Next. Ini adalah salah satu contoh produk yang kami sarankan untuk dijual. Next. Dan yang ketiga, kami menyarankan untuk membuat birthday party atau wedding. Dan konsep kami ini untuk ulang tahun dan pernikahan secara online. Dari pihak Creative Lab, meskipun di pandemi COVID-19 ini, kita tidak diperbolehkan untuk bertatap muka atau mengumpulkan massa di suatu tempat, beberapa orang tetap ingin mengadakan acara spesial, momen spesial untuk mereka yang harusnya dirayakan khususnya. Contohnya wedding sama ulang tahun. Maka dari itu kami kasih solusi untuk melakukan event atau acara ulang tahun dan pernikahan secara online. Konsep yang kami berikan ini adalah dari pihak I.O. menyediakan suatu tempat atau venue yang private dan hanya bisa didatangi oleh limited person aja. Jadi beberapa orang datang dan beberapa orang melakukannya via online, ya aplikasi Zoom salah satunya. Next. Dan yang terakhir, di masa pandemi ini, setelah melakukan survei dan lain-lain, kami menawarkan sebuah ide, yaitu konser musik virtual. Jadi, virtual musik secara online ini mengundang beberapa musisi lokal, nasional, dan internasional mungkin ya. Dan calon penonton bisa menikmati konser itu melalui media Zoom. Tidak harus Zoom aja. Bisa melalui Google Meet dan lain-lain. Untuk konser online ini, calon penonton wajib melakukan pembelian tiket konser secara online terlebih dahulu di website yang sudah kami berikan. Jadi yang sudah bekerja sama kami. Contohnya bookmyshow.com, loket.com, atau tiket.com. Kami juga menggunakan sistem jenis elektronik tiket yang sama seperti halnya konser biasa yang punya kelebihan yang berbeda-beda. Sistem jenis tiketnya kami gunakan adalah bronze yang tidak dapat merchandise dan hanya cuma menonton saja misalnya. Ada silver yang dapat merchandise khusus dan gold yang dapat foto dan tanda tangan artis serta merchandise lainnya. Selain itu, kami menggunakan para influencer atau selebgram sebagai media marketing konser offline kami. Dan juga promosi di beberapa marketplace online. Next. Mungkin setelah ini Patrick dari teman saya yang melanjutkan. Nah, ini untuk dari kita yaitu tes setelah melakukan prototyping kemarin melalui survei dengan Google Form yang telah disebarkan dan telah diisi oleh berbagai responden. Berikut kami berikan hasil dari tes tersebut, yaitu antara lain, kita pertama mendapat total 56 responden yang mengisi survei dan terdiri dari 42 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Nah, umur dari responden tersebut itu ada sebanyak 37 orang berumur 17 sampai 24 tahun, 14 orang berumur 25 sampai 35 tahun, 4 orang berumur di bawah 17 tahun, dan 1 orang berumur 36 sampai 45 tahun. Nah, untuk dari hasil pekerjaan atau profesi dari responden, sebanyak 30 orang merupakan seorang mahasiswa atau mahasiswi, 12 orang merupakan seorang entrepreneur atau pengusaha,
6 orang merupakan pegawai swasta, 3 orang merupakan seorang pelajar, 2 orang merupakan profesional seperti dokter, guru arsitek, dan lain-lain, dan 3 orang yang terdiri dari 1 orang selebgram, 1 orang ibu rumah tangga, dan 1 orang part-timer. Next. Dan ini untuk bagian survei domisili tempat tinggal dari para responden. Sebanyak 24 orang berasal dari Surabaya, 6 orang lainnya berasal dari Jakarta, 4 orang berasal dari Sidoarjo, 1 orang berasal dari Malang, dan 23 orang ini berasal dari kota lainnya, yang terdiri dari 12 orang berasal dari Kalimantan Utara, 6 orang dari Jawa Timur, 1 orang dari Jawa Tengah, 1 orang dari Jawa Barat, 1 orang dari Sulawesi Utara, 1 orang dari Sulawesi Selatan, dan 1 orang lagi dari Papua. Next. Dan untuk berdasarkan responden bagian pendapatan per bulannya, kita menemukan bahwa 20 orang berpendapatan di bawah 1,5 juta per bulannya, lalu 14 orang berpendapatan di atas 5 juta per bulannya, 12 orang berpendapatan 1,5 juta sampai 3,5 juta per bulannya, dan 10 orang berpendapatan 3,5 juta sampai 5 juta per bulannya. Next. Nah, ini untuk dari hasil pemilihan acara yang dipilih oleh responden yang untuk berpartisipasi atau diikuti oleh mereka, yang sesuai dari prototipe kita tadi. Berikut adalah hasilnya. Jadi hasil ini pilihan respon di survei ini bisa dipilih lebih dari satu aja. Jadi nggak cuma dari satu jenis event saja, tapi bisa lebih dari satu. Sebanyak 32 orang memilih untuk mengikuti atau berpartisipasi pada acara konser musik online. Lalu yang kedua, dengan hasil yang sama, yaitu 32 orang memilih juga untuk mengikuti atau berpartisipasi pada program workout online, dan sisanya ada 17 orang yang memilih untuk mengikuti dan berpartisipasi pada acara wedding atau ulta secara online. Next. Lalu di bagian survei dari pertanyaan mengenai apakah alasan responden memilih pilihan acara atau event tadi yang mereka pilih yang 3 tadi, berikut adalah hasil rangkumannya dari kumpulan alasan yang diberikan responden. Antara lain, 26 orang memberikan alasan karena mereka membutuhkan hiburan yang bisa mereka nikmati dan bisa menjadi stress release bagi mereka di kala pandemi COVID-19 ini. Lalu, 14 orang memberikan alasan karena merasa membutuhkan manfaat yang akan diberikan dari event yang mereka pilih, terutama pada mereka yang memilih program workout online dengan alasan ingin menjaga kesehatan dan ingin diet serta produktif. Lalu ada 5 orang menjawab dengan alasan karena acara yang mereka pilih itu dirasa lebih menarik dan membuat mereka tertarik untuk ikut berpartisipasi. Dan dari 11 orang lainnya menjawab dengan berbagai alasan, mulai dari memberikan wawasan, menambah kenalan baru, karena bosan, karena acara tersebut adalah acara penting, dan lain sebagainya. Next. Lalu untuk bagian dari jika Anda ingin mengikuti sebuah event secara online, hal apa yang mereka perhatikan atau yang mereka paling concern? Yaitu dari survei mengenai apa yang responden yang mereka perhatikan, ada beberapa hasil jawaban dari responden, antara lain 45 orang memilih untuk concern pada protokol kesehatan yang ketat, 39 orang memilih untuk concern mengenai acara yang menarik, 25 orang memilih untuk concern terhadap banyaknya orang yang mengikuti acara, 18 orang memilih concern terhadap harga tiket yang diikuti, dan 5 orang memilih lainnya, yaitu seperti konsep acaranya, konsumsi yang disediakan, keamanan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ini ada dari survei mengenai pertanyaan saran apa yang Anda punyai untuk acara yang sebaiknya diadakan atau dibuat oleh sebuah event organizer di era pandemi ini. Kita telah mengumpulkan jawaban dan saran dari responden, antara lain 16 orang memberikan saran bahwa mengadakan acara dengan tema charity yang diperuntukkan untuk orang-orang yang terkena dampak COVID-19 dan charity lainnya. Lalu ada 13 orang memberikan saran
untuk tetap memberikan serta memaksimalkan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Lalu 7 orang memberikan saran berupa memberikan acara-acara yang menarik, seperti game radia, kuis beradia, dan sejenisnya. 7 orang memberikan saran untuk mengadakan seminar atau workshop dengan tema tertentu dan menampilkan pakar-pakar yang expert di bidangnya. Lalu 5 orang memberikan saran berupa acara kulineran yang bisa menghadirkan beberapa kuliner dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu 5 orang lainnya memberikan saran berupa podcast mingguan yang ditampilkan dengan berbagai tema atau pembahasan yang menarik dan menghadirkan narasumber atau pembicara yang menarik juga untuk diikuti dan didengar. Dan untuk 5 orang lainnya menjawab dengan berbagai banyak saran lainnya. Lalu kita sekarang masuk dari kesimpulan dari hasil kami. Setelah menerima hasil tes yang sudah dilakukan pada survei sebelumnya, yang sudah diisi oleh para responden kita, dan setelah kita kumpulkan hasilnya, maka kami melakukan beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dan dijadikan sebagai refleksi dan pengembangan selanjutnya. Untuk kesimpulan pertama adalah, dari hasil pemilihan acara event tadi, kita bisa simpulkan bahwa bertemu dengan orang lain juga di rumah dan tentunya bebas dari penyakit COVID-19. Hal ini bisa dilihat dari alasan mereka memilih event tersebut karena membutuhkan hiburan yang menarik dan juga sebagai sarana stress release di masa COVID ini. Selain itu, kebanyakan orang juga memilih program workout online yang bisa dibilang dapat dilakukan di rumah tanpa perlu datang ke gym center atau tempat kebugaran lainnya. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, melihat dari hasil survei mengenai hal apa saja yang mereka concern dari para responden itu, kami bisa simpulkan bahwa kebanyakan orang sangat concern terhadap protokol kesehatan yang sangat ketat bila ingin mengikuti event secara offline. Selain itu, mereka juga concern nih dengan acara atau event yang diberikan harusnya menarik dan tentunya bisa menghibur serta memberikan manfaat bagi yang mengikuti event tersebut. Protokol kesehatan yang sangat ketat dan maksimal sangatlah diperhatikan oleh masyarakat, sehingga tidak boleh ada sistem keamanan dalam protokol kesehatan yang gagal atau tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga pelaksanaan event secara event bisa berjalan dengan baik juga, aman, nyaman, dan memberikan kebahagiaan bagi semua pihak yang berpartisipasi, terutama bagi orang yang menghadiri event tersebut. Next, untuk kesimpulan yang ketiga adalah, dengan hasil survei mengenai saran yang diberikan oleh para responden mengenai pengadaan event di masa COVID-19 ini, sebagian besar memberikan saran yang bertemakan dengan charity yang berguna untuk sesama. Nah, tentunya charity ini bisa dilakukan dengan mengadakan konser musik bertajuk Charity Night dengan penghasilan penjualan tiket konser sebagian digunakan charity bagi korban COVID-19 atau yang terkena dampak ekonomi yang buruk, dan bisa juga dengan sistem pemberian donasi pada saat acara berlangsung dengan meng-scan QR code yang diberikan atau ditampilkan pada saat konser berlangsung. Kepedulian dengan sesama sangatlah penting di masa-masa seperti ini, karena kita hidup sebagai manusia sosial yang harus saling menolong satu dengan yang lain dan bangkit dari keterpurukan karena pandemi COVID-19 dan kondisi perekonomian yang sangat buruk ini. Lalu untuk kesimpulan yang terakhir adalah, dengan melihat dari hasil tes ini, bisa disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan atau event mulai dari konser musik virtual, dan program workout online ini telah menjawab permasalahan perusahaan serta menjawab keinginan masyarakat di saat ini. Karena kita melakukan event tanpa harus mengumpulkan massa yang banyak dan berkumpul, tetapi bisa menampilkan acara yang menarik dan bisa diikuti oleh semua orang di mana saja dan kapan saja tanpa perlu khawatir. Dan juga perusahaan akan mendapat income yang lebih baik dan bangkit dari keterpurukan ekonomi karena situasi pandemi ini. Kiranya laporan ini bisa menjadi sebuah pandangan kita, rencana atau solusi bagi Creative Lab untuk bisa mengembangkan bisnis meskipun terkena dampak pandemi dan ekonomi yang tidak menentu ini, serta bisa menjadi acuan untuk
bagaimana mengatur strategi untuk memecahkan masalah yang ada pada bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.